Manfaat teori fungsional struktural bagi pekerja sosial. Fungsionalisme struktural adalah salah satu pendekatan teoritis utama dalam sosiologi yang menekankan pentingnya struktur dan fungsi dalam masyarakat. Teori ini berusaha memahami bagaimana berbagai komponen masyarakat seperti institusi, norma, dan nilai berinteraksi dan bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sosial. Ini adalah teori yang menekankan konsensus dan tatanan sosial di antara anggota masyarakat, berbeda dengan teori-teori yang lebih fokus pada konflik dan perubahan sosial. 1. Ada struktur sosial. Struktur sosial merajuk pada organisasi yang relatif stabil dari unsur-unsur sosial seperti institusi, kelompok sosial, status, dan peran yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Kedua, ada fungsi sosial. Fungsi sosial adalah konsekuensi dari aktivitas atau institusi yang membantu menjaga integrasi sosial. Lalu yang ketiga ada equilibrium, yaitu fungsionalisme struktural yang menekankan keadaan keseimbangan dalam struktur sosial. Yang keempat ada analogi organik. Fungsionalisme sering menggunakan analogi organik untuk menjelaskan bagaimana masyarakat bekerja. Apakah zaman yang modern sekarang ini teori fungsional struktural masih relevan? Meskipun fungsionalisme struktural menghadapi banyak kritik, banyak konsep dan metodologi yang dikembangkan oleh teori ini masih relevan dan digunakan dalam sosiologi kontemporer. Yang pada umumnya teori ini masih digunakan dan memberi manfaat kepada pekerja sosial. Teori ini telah berevolusi dan beradaptasi dengan disertai perkembangan sosiologi yang lebih berfokus pada dinamika kekuasaan, konflik, dan perubahan sosial. Misalnya, neofungsionalisme adalah upaya untuk memperbarui dan mengadaptasi fungsionalisme struktural dengan memperhitungkan dinamika kekuasaan dan agensi individu. Pendekatan ini tetap penting sebagai salah satu dari banyak perspektif teoritis yang digunakan untuk memahami kompleksitas masyarakat dan membantu para sosiolog mengeksplorasi bagaimana komponen-komponen struktural berinteraksi dan mempengaruhi kehidupan individu dan kelompok dalam masyarakat. Apa aja ya manfaat yang diterima dari teori fungsional struktural oleh pekerja sosial? A. Memahami sistem sosial. Teori tentang memahami struktur sosial yang saling berkaitan dan berfungsi untuk menjaga kestabilan dan ketertiban, sehingga pekerja sosial dapat lebih efektif identifikasi faktor-faktor masalah sosial yang merancang intervensi yang tepat. B. Menentukan peran institusi, karena teori ini menekankan pentingnya institusi sosial dalam menjalankan fungsi penting dalam masyarakat dan manfaatnya bagi pekerja sosial dapat memahami peran institusi. C. Menganalisis disfungsi sosial. Teori ini juga membantu pekerja sosial dalam menganalisis disfungsi sosial, yaitu kondisi ketika struktur sosial tidak berfungsi sebagai mestinya. Misalnya kemiskinan, kejahatan, dan ketidaksetaraan dapat dilihat sebagai disfungsi sosial yang menggunakan kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. D. Mencari solusi berbasis sistem. Membantu pekerja sosial untuk melihat masalah sosial seringkali merupakan hasil dari struktural sistem sosial yang tidak adil atau tidak efektif. E. Memahami konflik dan perubahan sosial. Manfaat bagi pekerja sosial adalah dengan menggunakan teori fungsional di dalamnya memahami konflik dan perubahan sosial adalah memahami akar konflik dan perubahan sosial berikutnya, memberikan intervensi yang tepat untuk mendorong perubahan lebih positif. F. Menentukan tujuan intervensi. Teori ini membantu pekerja sosial dalam menentukan tujuan intervensi yang lebih besar, yaitu untuk memulihkan keseimbangan dan fungsi normal dari sistem sosial. Intervensi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada perubahan sistem yang lebih luas. G. Meningkatkan kolaborasi antar profesi. Teori fungsional struktural menekankan pentingnya kolaborasi antar profesi dalam menangani masalah sosial.
Pekerja sosial dapat menggunakan teori ini untuk membangun kemitraan dengan profesional dari berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan hukum untuk mengatasi masalah sosial secara komprehensif. H. Menganalisis budaya dan nilai. Teori ini membantu pekerja sosial memahami bagaimana budaya dan nilai mengaruhi perilaku individu dan kelompok. Hal ini penting dalam memahami dan menangani masalah sosial yang terkait dengan budaya dan nilai, seperti diskriminasi, kekerasan, dan ketidaksetaraan. I. Menilai efektivitas program. Teori fungsional struktural dapat digunakan untuk menilai efektivitas program pekerjaan sosial. Dengan menganalisis bagaimana program tersebut memengaruhi struktur dan fungsi sosial, pekerja sosial dapat menilai apakah program tersebut berhasil mencapai tujuannya dan apakah perlu dilakukan modifikasi. J. Meningkatkan kesadaran sosial. Teori ini dapat meningkatkan kesadaran sosial pekerja sosial terhadap isu-isu sosial yang lebih luas. Dengan memahami bagaimana struktur dan fungsi sosial memengaruhi kehidupan individu dan kelompok, pekerja sosial dapat lebih termotivasi untuk terlibat dalam advokasi dan upaya-upaya untuk menciptakan perubahan sosial yang positif. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pengertian interaksionisme simbolik sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, yaitu interaksi antara individu dan masyarakat maupun masyarakat dengan individu. Sedangkan interaksionisme simbolik memiliki karakter dasar, yaitu hubungan yang menjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Susroso berpendapat bahwa interaksionisme antar individu berkembang melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan bersama. Interaksionisme simbolik ini dilakukan secara sadar menggunakan gerak tubuh, yaitu suara ataupun vokal, gerakan isyarat atau gerakan fisik, ekspresi tubuh, yang semuanya itu mengandung arti atau makna. Dan bentuk paling sederhana dan pokok dalam komunikasi interaksionisme simbolik adalah menggunakan isyarat. Kenapa ada umumnya manusia menjadi objek untuk dirinya sendiri dan melihat tindakan-tindakan yang ia amati, dan juga seperti orang lain mengamati dirinya. Dan jika kita bisa pahami, kesimpulan daripada interaksionisme simbolik adalah komunikasi murni yang terjadi antara individu dan masyarakat ataupun masyarakat dengan individu, sehingga terjadi komunikasi dalam masyarakat dan terjadilah relasi antara satu dengan yang lainnya. Dan daripada itu yang dikomunikasikan adalah gerak tubuh, maka semua itu mengandung makna sehingga terjadi komunikasi dalam masyarakat dan terjadi relasi antara satu dengan yang lainnya. Dan kita bisa pahami bahwasanya teori interaksionisme simbolik ini sangat bermanfaat bagi seorang pekerja sosial yang mana bisa melihat daripada interaksi dengan kliennya, seperti gerakan tubuh ataupun isyarat-isyarat pada seorang klien yang muncul. Maka daripada itu, teori interaksi ini, simbolik ini sangat bermanfaat karena mengetahui makna dan arti dari gerakan tubuh itu, bagaimana cara merespon dan bagaimana caranya menanggapi. Karena semua itu juga yang sudah disebutkan tadi, yaitu merupakan ada yang subjektif ataupun ada yang reflektif. Jadi kira-kira apa saja sih manfaat bagi seorang pekerja sosial menggunakan teori interaksionisme simbolik ini? Yang pastinya akan lebih mengerti dan memudahkan untuk seorang pekerja sosial dapat mendengar penjelasan ataupun perspektif dari kliennya. Dan sekali lagi, kita tarik dari kesimpulan utama yang perlu diambil dari substansi teori interaksionisme simbolik adalah kehidupan bermasyarakat itu terbentuk melalui proses komunikasi dan interaksi antara individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan seseorang dalam proses interaksi itu
bahwa semata-mata merupakan suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari lingkungannya atau dari luar dirinya, melainkan dari hasil sebuah proses interpretasi terhadap stimulus. Jadi jelas bahwa hal ini merupakan hasil proses belajar dalam arti memahami simbol-simbol dan saling menyesuaikan makna dari simbol-simbol tersebut. Meskipun norma-norma, nilai-nilai sosial dan makna dari simbol-simbol itu memberikan pembatasan terhadap tindakannya. Namun, dengan kemampuan berpikir dan yang demikian manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan tindakan dan tujuan yang hendak dicapainya. Internasional simbolis sesungguhnya sudah dijalankan dalam hidup bersama sebagai satu kesatuan yang disebut masyarakat. Teori interaksionisme simbolik ini tentu memiliki manfaat yang signifikan untuk seorang pekerja sosial sebagaimana yang sudah diberitahukan sebelumnya. Berikut manfaat teori interaksionisme simbolik bagi pekerja sosial. 1. Memahami perspektif klien. Teori ini menekankan pentingnya memahami perspektif individu dan bagaimana mereka mendefinisikan realitas mereka sendiri. Pekerja sosial dapat menggunakan teori ini untuk memahami bagaimana klien mereka menafsirkan situasi mereka, apa makna yang mereka berikan pada pengalaman mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Yang kedua, membangun hubungan yang bermakna. Pekerja sosial dapat menggunakan teori ini untuk membangun hubungan yang bermakna dengan klien mereka, dengan memahami bagaimana mereka berkomunikasi, apa makna yang mereka berikan pada kata-kata dan tindakan mereka, dan bagaimana mereka bereaksi terhadap perilaku pekerja sosial. 3. Mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori ini membantu pekerja sosial dalam mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku individu seperti peran gender, status sosial, dan norma budaya. Yang keempat, mendorong perubahan perilaku. Interaksionisme simbolik menekankan pentingnya peran individu dalam menciptakan perubahan. Pekerja sosial dapat menggunakan teori ini untuk mendapat manfaat lebih, bisa mengubah, membantu, dan memahami makna klien mereka pada perilaku mereka, dan bagaimana mereka dapat mengubah makna tersebut untuk menciptakan perubahan positif. Yang kelima, menganalisis konflik dan perbedaan. Karena teori ini membantu pekerja sosial dalam menganalisis konflik dan perbedaan dalam masyarakat. Teori ini memberi manfaat untuk pekerja sosial dengan memahami bagaimana orang mendefinisikan realitas mereka sendiri. Pekerja sosial dapat membantu klien mereka memahami perspektif orang lain, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang harmonis. Di atas adalah manfaat daripada pekerja sosial menggunakan teori interaksionalisme simbolik. Selain itu juga, interaksionisme simbolik memiliki beberapa manfaat penting bagi pekerja sosial, terutama dalam memahami dan menangani hubungan sosial serta dinamika individu dalam masyarakat. Yang pertama, pemahaman tentang makna subjektif. Interaksionisme simbolik membantu pekerja sosial memahami bahwa tindakan individu didasarkan pada makna yang mereka beri pada situasi, peran, atau interaksi. Ini memungkinkan pekerja sosial untuk mendekati masalah klien dengan perspektif yang lebih empatik. Yang kedua, intervensi berbasis hubungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi dan interaksi dalam proses perubahan. Pekerja sosial dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan klien melalui dialog terbuka, memahami simbol-simbol yang mereka gunakan. Dan yang ketiga, adaptasi dalam lingkungan sosial. Interaksionisme simbolik memberikan pandangan bahwa individu selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka dan membentuk identitas serta perilaku berdasarkan interaksi ini. Pekerja sosial dapat membantu klien menavigasi dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungannya. Kesimpulannya, teori interaksionisme simbolik memberikan kerangka kerja yang berguna bagi pekerja sosial dalam memahami dan menangani masalah sosial. Teori ini menekankan pentingnya memahami perspektif individu, membangun hubungan yang bermakna, dan mendorong perubahan perilaku. Dengan menggunakan teori ini, pekerja sosial dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan berfokus pada kebutuhan individu dan kelompok. Secara keseluruhan, teori interaksionisme simbolik memberikan kerangka yang berguna untuk memahami dan memfasilitasi perubahan sosial dalam pekerja sosial.